Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Bag chapter 5470. Di sini diceritakan pada saat itu dia hanya mengajari Jiuyan pelajaran, tetapi dia tidak pernah berharap kata-katanya menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun di Battlefield, dia tidak membunuh banyak murid, tidak lagi pula dia bisa mengaktifkan cahaya pemurnian, dan dalam situasi seperti itu, jika dia bertemu dengan murid tinta, dia pasti bisa menyelamatkannya. Shen Ao, Qi Ning, Qi Zi, dan Qi Taichu semuanya telah diselamatkan olehnya. Tetapi setelah bertahun-tahun bertarung, satu-satunya yang tersisa dari ketika Master Orde ke-7 ini adalah Shen Ao. Qi dan Qi Taichu sama-sama tewas dalam pertempuran. Mereka berdua telah mati di medan perang kematian yang layak. Yang tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dipaksa untuk melawan seseorang yang dekat dengannya seperti yang dia katakan pada Jiuyan untuk menjaga penatuannya. Belum lagi fakta bahwa Yang tidak memiliki kristal kuning atau kristal biru dalam miliknya dan tidak dapat menggunakan cahaya pemurnian. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan memiliki kesempatan. Bagaimanapun pihak lain adalah master veteran Orde ke-8 dengan kekuatan besar dan pemahaman mendalam tentang cahaya pemurnian. Setelah diubah menjadi murid tinta, dia akan bertarung dengan nyawanya. Jadi bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menyucikan diri? Sekarang situasinya sangat mengerikan. Dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat sehingga dia bisa pergi ke tanah penyegelan klan tinta untuk menghentikan murid tinta lainnya. Seluruh tubuh Yang berubah menjadi aliran cahaya dan di bawah pengaruh kekuatan Dao, kekuatan tombak Yang telah melampaui serangan sebelumnya, menyebabkan seluruh hukum tanah leluhur bergetar. Penatua Lu, tolong mati. Raungan marah Yang bergema di seluruh dunia. Serangan dipenuhi kesedihan seperti darah tekukuk yang menangis. Sangat bagus, Luan yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hong Ho. Tertawa terbahak-bahak, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan kematian saat dia membuka tangannya dan melepaskan semua teknik rahasia mendalam Yin Yang Heaven. Mengubah langit yang luas menjadi kekuatan Yin Yang yang melesat ke arah Hong Ho seperti gunting. Dia ingin menyeret Hong Ho bersamanya sebelum dia meninggal sehingga dia bisa menghilangkan tekanan pada teman-temannya. Hong Ho berteriak saat cahaya putih menyilaukan melindungi tubuhnya, mendorong kekuatan roh suci hingga batasnya dan memaksanya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah makhluk murni yang tanpa cacat yang tampak seperti Phoenix, seperti bukan Phoenix. Meskipun kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Luan di bawah serangan putus asa pihak lain, dia tidak berani mengambil inisiatif dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Saat gunting yang terbang di udara, cahaya pelindung di sekitar tubuh Hong Ho langsung rusak, menyebabkan bulu-bulu berterbangan di langit. Hong Ho merasakan sakit yang tajam saat darahnya memercik ke langit. Namun dia berhasil memblokir pukulan fatal ini pada saat kritis. Saat Hong Ho terluka, cahaya tombak melewati Luan. Langit dipenuhi dengan warna hitam dan putih, seolah-olah kutukan telah dilemparkan padanya, menyebabkan membaku sesaat dan pertempuran yang bising mereda. Punggung Yang menghadap sosok lelaki tua itu. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mencengkram tombaknya dengan erat. Pembuluh darahnya menonjol. Luan menghela nafas panjang. Setelah 6.000 tahun bertempur di Battlefield, aku menjadi tua dan tidak dapat melindungi integritasku. Tidak mampu menghadapi leluhur Yin Yang Heaven. Yang perlahan berbalik menatap Luan dan membungkuk dalam-dalam. Dia pernah mendengar bahwa ketika Mi Jinglun telah mengambil kembali Great Evolution Pass, dia telah meminta klan tinta untuk meninggalkan semua murid tinta dengan budidaya Orde ke-7 dan di bawahnya. Tetapi karena murid tinta ini telah menderita korosi kekuatan tinta terlalu lama dan telah menggunakannya untuk menembus belenggu mereka tidak dapat diselamatkan. Bahkan Qiang Shan tidak tahu bagaimana menghadapi kelompok murid klan tinta ini. Jadi dia hanya bisa melaporkannya kepada leluhur tua Qiao. Leluhur tua Qiao tidak ragu terlalu lama. Dengan satu serangan telapak tangan, semua murid tinta musnah. Namun sebelum mereka mati, murid tinta tampaknya telah kembali ke sifat aslinya dan dibebaskan. Penampilan Luan saat ini jelas merupakan tanda bahwa dia telah kembali ke sifat aslinya. Lagi pula dia belum lama menjadi murid tinta dan kultivasi Open Heaven Orde ke-8 adalah kekuatannya sendiri. Jadi situasinya jauh lebih baik daripada murid tinta di masa lalu.
Murid akan selalu mengingat ajaran dan perhatian penatua. Murid tidak akan pernah melupakan mereka. Murid dengan hormat akan mengirim penatua pergi. Yangke berkata dengan suara yang mendalam. Master Open Heaven Orde ke-8 ini telah merawat Yangke ketika dia pertama kali memasuki Blues Kipas. Bagaimanapun Yangke adalah setengah dari kultivator Yin Yang Heaven. Ketika dia pertama kali tiba di Blues Kipas karena dia memiliki salah satu dari 4 pilar alam semesta, mata air dunia, Esalion atas Blues Kipas telah mendiskusikan apakah mereka harus mengambil air mata dunia dari Yangke dan menyerahkannya kepada Master Orde ke-8. 4 pilar semesta terlalu penting bagi ras manusia. Jadi mereka tidak diragukan lagi lebih berguna di tangan Orde ke-8. Selama diskusi itu, seorang Master Orde ke-8 bernama Qian Guzu ingin mengambil mata air dunia dari Yangke. Dan Luan yang berdebat dengannya untuk mengizinkan Yangke menyimpannya. Hanya saja setelah Yangke dan Dao Squad dipindahkan untuk membentuk Great Evaldian Army, dia tidak pernah melihat Luan lagi. Dan diduga mereka telah bersatu kembali dalam keadaan seperti itu. Menguasai Yangke untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata Yangke, Luan mengangguk dan dengan cepat berkata, Yeming dari Azure Nether Paradise membawa klon jiwa ke Black Tinta untuk membangunkan dewa spiritual raksasa tinta di sini. Benda ini diciptakan oleh klan tinta ketika dia tidak dipenjara. Kamu harus menghentikannya. Mendengar ini, ekspresi Yangke sangat berubah. Klon jiwa murid tinta, masing-masing dewa spiritual raksasa tinta ini sebenarnya dapat dianggap sebagai klon tinta. Selama tubuh fisik mereka tetap utuh, satu klon jiwa akan dapat membangunkan mereka. Wilayah spesial dan surga hancur sudah memiliki lorong, tetapi tidak stabil. Jika dewa spiritual raksasa tinta di sini masih hidup, dia dapat berkoordinasi dengan klan tinta di wilayah spesial dan benar-benar menerobos bagian ini. Ekspresi Luan tiba-tiba menjadi suram. Aku pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan duduk bersila, kehilangan vitalitasnya. Sebenarnya tombak Yangke telah benar-benar memotong vitalitasnya, tetapi karena dia kuat, dia mampu bertahan untuk sesaat. Kata-katanya menyebabkan hati Yangke tenggelam dan wajah Hong Ho pucat. Semua orang mengira bahwa dewa spiritual raksasa tinta adalah bentuk kehidupan yang kuat yang diciptakan oleh klan tinta. Tetapi dari kata-kata Luan, dewa spiritual raksasa tinta sebenarnya adalah tiruan klan tinta. Di dalam pembatasan besar awal surgawi, klan tinta tidak dapat melarikan diri, tapi jika dia dapat mengirimkan klon jiwa, mungkin dia akan dapat mengendalikannya. Sekarang dia memikirkannya, dewa spiritual raksasa tinta yang telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi juga merupakan salah satu dari klon tinta. Tidak heran bahwa setelah bertahun-tahun kematian, dewa spiritual raksasa tinta dapat hidup kembali. Margawu berubah drastis karena orang misterius ini adalah Orde ke-8. Sebelum ini auranya belum terungkap, jadi tidak ada yang tahu kekuatan asli